Hai guys, di video kali ini aku mau bahas tentang paspor elektronik polikarbonat. Jadi di Indonesia tuh ada 3 macam paspor. Paspor yang pertama tuh paspor biasa, yaitu yang terdiri dari 48 halaman tanpa elektronik. Yang kedua itu yang elektronik 48 halaman dan sama ini paspor elektronik polikarbonat 48 halaman, bedanya cuman di bahannya. Jadi paspor elektronik karbonat dengan paspor elektronik biasa itu sebenarnya itu ada chipnya ini. Dan ini fungsinya untuk di scan atau diidentifikasi sebagai ID kita nih. Jadi di dalam sini ada chipnya. Ayo kita bahas sama-sama tentang polikarbonat. Oke, kita mulai dari halaman pertama ya. Oh iya guys, ini video pertama aku, jadi mohon maklum ya kalau misalnya ada kekurangan. Oke, jadi secara tampilan pertamanya sama ya. Paspornya bentuknya sama, terdiri dari 48 halaman juga. Jadi yang 48 halaman ya. Lalu halaman pertama itu terdiri dari cover, kemudian, nah ini nih bedanya. Jadi bahannya si polikarbonat itu terdapat di sini. Jadi kalau kita ketok-ketok tuh kayak bahannya ektp persis banget. Dan di sini tuh ada kayak hologram Indonesia gitu. Ini tuh tembus pandang ya gitu. Jadi kalau kita lebih dekat nih, misalnya kayak di sini nggak terlalu kelihatan nih. Coba aku flash matiin dulu. Nah, coba kalau misalnya kita terawang. Nah, ini ada terawangan tuh, ada tembus pandang, kelihatan nggak sih? Kalau ini agak tembus pandang nih. Tuh ya kan ya. Ini ada jari aku di sini tuh. Oke. Bedanya ini. Nah, ini tuh isinya apa sih? Oke, kita balik ya. Jadi isinya adalah foto aku, hologram foto aku. Tuh, kalau digoyang-goyangin kelihatan gambar muka aku ya. Jadi di dalam polikarbonat ini terdapat identitas kita. Jadi lembar polikarbonat ini menggantikan lembar identitas kita yang kayak bahan paper kayak gini. Kalau yang biasanya kan bahan paper kayak seperti ini ya. Cuman kalau yang polikarbonat, bahan papernya polikarbonat yaitu seperti bahan ATM, lebih kuat, lebih kokoh. Kemudian dia pasti bisa patah ya, dan itu penggantiannya 500.000 kalau misalnya patah gitu. Saya udah tanya. Lalu identitasnya apa aja sih? Sebenarnya sama aja ya kayak identitas kita yang biasanya di paspor. Cuman pembedanya adalah ini satu ya. Satu, foto saya dijadikan hitam putih dan bisa jadi hologram di sini. Yang ini tembus pandang dengan yang tadi ya, yang ada IDN-nya tadi, yang ini. Jadi ini tuh foto saya di sini. Terus juga ada hologram RI. Nih, kalau di teman-teman lihat lagi lebih detail. Nah, kalau di goyang-goyang itu ada tulisan RI-nya gitu loh. Nah, tuh. Lalu juga ada hologram Pancasila. Ini udah kelihatan dari tadi ya. Jadi di hologram Pancasilanya ini menimpa tanggal pembuatan dan tempat kelahiran. Oh iya teman-teman, udah tahu belum kalau paspor sekarang itu adalah 10 tahun ya masa berlakunya. Jadi saya bikin kemarin sebelum video ini di-upload bulan Maret 2023, berakhirnya di bulan Maret 2033. Jadi 10 tahun nih. Ayo teman-teman yang mau ganti paspor, yuk ke kantor imigrasi terdekat supaya bisa ganti paspor yang 10 tahun nih. Lalu fitur tambahan lagi yang saya keren banget nih, saya amazing banget ngeliatnya, itu ini nih. Ini kan ada logo Garuda ya. Nah, ini logo Garuda ini ditimpain tanggal lahir saya. Jadi tanggal lahirnya saya blur nih, saya tutupin. Nah, ini tuh bisa ganti-ganti gitu, bisa muncul atau bisa kelihatan tidak muncul. Kalau di kamera terlihat muncul terus, tapi kalau di kasat mata tuh dia bisa berubah tuh, jadi nggak kelihatan. Dan itu di cover ditutupi dengan tanggal lahir kita. Jadi keren sih pengamanannya. Lalu ada juga huruf Braille. Braille kan biasanya ada di sini. Ini makanya saya tutup setengah nih, karena sebenarnya saya pengen nunjukin, cuman ini kan nomor paspor ya. Jadi identitas pribadi, maaf saya tutupi. Jadi ini hurufnya masih kayak paspor seperti biasa ya, yang bolong-bolong gitu loh, karena untuk huruf Braille-nya ya. Juga untuk identitas sampai ke halaman belakangnya. Tapi di sini juga ada. Dan ini benar-benar timbul banget tuh. Kalau teman-teman lihat lebih jelasnya, dia tuh lebih kayak tembaga yang timbul gitu. Saya nggak tahu apakah ini ada chipnya atau apa, saya belum tahu juga. Tapi ini semacam kode Braille sih. Nah, lalu seperti biasa di sini ada informasi pribadi, tanggal lahir, lalu jenis kelamin dan lain-lain, dan nomor paspor tentunya. Kemudian di sini juga ada kayak tagline atau garis line gitu, yang isinya tuh tanggal lahir saya dan nama saya. Mungkin saya skip ya. Lalu halaman kedua itu isinya undang-undang, paspor ini milik negara dan lain-lain. Kemudian, oh iya, satu lagi, kemarin kan ada komplain terkait tanda tangan. Jadi harusnya di kolom ini, kalau menurut jadi di kolom terakhir menurut paspor yang lama, merujuk dari paspor yang lama, jadi harusnya di bawah sini
ini agak ke atasan dikit itu harusnya ada tanda tangan pemegang di situ. Seperti yang paspor lama saya ya, sama paspor elektronik juga, cuman dia ada informasi pemegangnya dan ada kolom tanda tangannya di sini. Lalu kalau yang ini enggak gitu, harusnya ada. Nah makanya kemarin timbul masalah saat ada orang yang ingin ke Jerman kalau nggak salah ya, dan itu mereka ditolak karena tidak adanya kolom tanda tangan. Nah di sini nih kolom tanda tangan itu. Lalu solusinya gimana dari imigrasi? Akhirnya diganti ada di ya keempat. Hitungan gimana ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6 lembar ke-6. Jadi 2 lembar setelahnya itu ada tulisannya tanda tangan pemegang dan ditandatangani oleh kantor imigrasi terkait, bagian imigrasi yang terkait. Oke, di sini mudah-mudahan sih sudah bisa dibawa kemana-mana ya paspor ini gitu, dan tidak ada timbul masalah lagi gitu. Oke, selebihnya polikarbonat sama isinya, sama seperti yang biasanya nih ya. Nah, di halaman terakhir pun sama, cuma pembedanya ada halaman terakhirnya ada tulisan Pemerintah Republik Indonesia memohon kepada semua pihak berkepentingan untuk mengizinkan kepada bla 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 bla. Nah, ini tidak ada di paspor yang saya dulu waktu pakai elektronik yang lama, tidak ada. Tambahannya sih itu ya, gitu. Selebihnya paspor ini bahannya sama seperti paspor yang biasa ataupun elektronik itu sama sebenarnya paspornya, cuman yang membedakan adalah halaman pertama ini, halaman depan ini, halaman pertama depan ini. Maaf saya kasih kertas-kertas untuk menyamarkan data pribadi ya teman-teman. Jadi seperti itu kira-kira. Semoga video saya bermanfaat dan menjawab teman-teman yang penasaran dengan apa sih, kayak gimana sih bentuknya polikarbonat itu, paspor polikarbonat. Intinya paspor polikarbonat fungsinya sama dengan paspor elektronik biasa, cuman bahannya itu terbuat dari polikarbonat, jadi lebih tebal ya, sekitar berapa senti ini ya. Oke, seperti ini kan. Kalau kertas biasa kan cuma segini dan bisa dilipat ya. Oke, bahannya cuma itu. Jadi sekian video dari saya. Next time mungkin saya akan bikin video lagi yang mudah-mudahan lebih lancar daripada yang ini. Oke, bye.